Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Unholy 2021. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Di awal film diperlihatkan sebuah situasi di mana seorang wanita sedang mendapat hukuman dalam keadaan tubuh terikat dan wajah ditutupi topeng. Dia dibacakan kalimat-kalimat pengampunan dosa oleh seorang pendeta yang kemudian memperlihatkan sebuah boneka dan membakar si wanita ini sampai gosong. Cerita berlanjut pada beberapa abad kemudian tatkala seorang mantan jurnalis kawakan bernama Gary dimintai temannya untuk mendatangi sebuah tempat di kota Benfield. Terkait kejadian aneh di mana sapi-sapi milik petani setempat termutilasi dengan cara misterius. Tak menunggu lama, Gary pun lantas bergegas pergi ke kota Benfield untuk meliput kejadian tersebut. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang sedang menggembala sapinya tepat di halaman samping sebuah gereja Katolik. Kepada Gary, si pria bercerita bahwa roh jahat atau semacamnya telah memutilasi sapi-sapinya hingga hanya tersisa satu ekor saja. Sayangnya, obrolan mereka saat itu harus terpotong dengan kedatangan seorang pendeta bernama Hagan yang langsung menyuruh si pengembala pergi membawa sapinya dari sana. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Gary mendengar suara misterius dari arah pohon tua di dekat gereja. Dan tanpa disengaja ia juga menemukan sebuah boneka aneh yang diperkirakan sudah berusia ribuan tahun. Namun Gary memilih untuk merusaknya sebelum kemudian ia pun pergi. Singkat cerita, di malam hari Sin memperlihatkan Gary yang sedang dalam perjalanan menuju penginapannya. Dan tiba-tiba seorang gadis muncul di tengah jalan hingga membuat Gary terpaksa harus membanting arah kemudinya ke dalam hutan. Karena penasaran, Gary lantas mengintip langkah gadis itu dari arah belakang. Tidak lama berselang, dia menemukan sebuah pemandangan mengejutkan di mana si gadis tiba-tiba sudah berdiri di depan pohon tua tersebut dan terlihat seperti sedang menyembahnya. Dan yang aneh adalah gadis itu terjatuh pingsan dan saat itu juga Gary langsung membawanya ke sebuah rumah tak jauh dari sana, di mana rumah tersebut merupakan rumah pendeta Hagan sekaligus paman dari gadis yang belakangan diketahui bernama Alice. Usai diperiksa oleh seorang Natalie yang juga merupakan aktivis gereja, diketahui bahwa Alice menderita sebuah penyakit yang membuat dia tak bisa bicara sejak kecil. Namun Gary menyangkal penjelasan itu karena saat di tempat kejadian, dirinya justru menyaksikan Alice sedang berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Natalie hanya bisa tertawa mendengar perkataan Kiri saat itu, selain menurutnya sangat-sangat tidak masuk akal, apalagi keluar dari pengakuan Gary yang hanya orang asing yang baru saja dikenalinya. She seems fine. I can check in with her. How are you feeling? What's your blood alcohol level? Singkat cerita, Natalie bersedia mengantar sampai di halaman depan penginapan Gary dan selepas kepergiannya, Gary kembali mengingat tentang kejadian barusan. Bahkan dia mulai tertarik untuk menyelidikinya sesuai dengan pekerjaannya sebagai jurnalis. She spontaneously talked to the story. Definitely go here connected to the church. Okay, Jared. Keesokan harinya, Gary kembali mendatangi gereja itu guna mencari informasi tentang siapa sebenarnya si Alice ini. Di sisi lain, Alice sendiri sedang fokus mendengarkan siraman rohani dari pendeta Hagan. Dia merasa ada bisikan yang memanggil-manggil namanya. Para jemaat gereja yang tengah berada di luar seketika terpanggil hatinya untuk mengikuti langkah Alice menuju sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari pohon mati yang mana semalam juga telah terjadi interaksi gaib di sana. Bedanya, kali ini Alice bahkan dianugerahi penglihatan terhadap sosok berjubah putih yang menyebut dirinya sebagai Maria. Lalu ketika Hagan mendekati, ternyata Alice bisa berbicara dan hal itu pun sontak membuat panik semua jemaat yang hadir di sana. Terlebih lagi ketika Alice menyampaikan pesan dari Maria agar mereka datang lagi esok hari. Saking takjubnya, para jemaat menganggap bahwa yang mereka saksikan saat itu adalah mukjizat. Termasuk pesan yang Alice sampaikan juga mereka yakini adalah benar-benar dari Bunda Maria. Dengan cepat kejadian tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebagian orang langsung menyatakan rasa takjubnya dengan keimanan. Bahkan banyak dari mereka berbondong-bondong datang ke gereja untuk menyaksikan mukjizat yang dimiliki Alice secara langsung.
Tidak ketinggalan para penderita penyakit ikut datang ke sana, dan anehnya adalah hanya dengan meminta pada pohon mati sebagai perantara dengan Maria, maka semua penyakit itu pun sembuh seketika. Mary commands you to walk. Semua orang yang mempercayai semua ini dengan iman lantas meyakinkan bahwa Alice adalah orang suci sebagai perantara Bunda Maria. Maka tak heran jika kemudian mereka mensucikan pohon kering itu sebagai benda keramat, bahkan terpengaruh untuk turut menyembahnya juga. Di sisi lain, Hagan rupanya belum begitu yakin dengan semua ini. Ia berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maka secara diam-diam ia pun mendatangi pohon tersebut lalu menemukan serpihan batok kepala boneka yang sempat Geri hancurkan waktu itu. Sedangkan di tempat lain, Geri nampak sedang mewawancarai Alice untuk dijadikan bahan artikel beritanya, yang dalam hal ini Geri cukup diuntungkan. Sebab Alice hanya mau berbicara kepada Geri saja. Meski pada dasarnya Hagan tetap kurang setuju jika semua ini dipublikasikan. Apalagi usia Alice yang masih sangat belia. Tawa kalian. Hingga pada suatu saat di mana Hagan merasa terpukau dengan Alice yang ternyata memiliki bakat luar biasa menjadi seorang penyanyi gereja seperti cita-citanya, namun tiba-tiba Hagan bisa kembali bernafas setelah Alice menyentuhnya. Bahkan Natalie memvonis bahwa penyakit Hagan dinyatakan sembuh secara total. Seiring pemberitaan tentang kekuatan Alice yang menggegerkan dunia, Hagan tak sengaja menemukan sebuah buku kuno yang sepertinya sengaja disembunyikan. Dan isi dari buku ini adalah tentang sebuah ritual pemujaan iblis yang biasa dilakukan di gereja tersebut pada ribuan tahun silam. Sementara di tempat lain, Geri rupanya mulai tertarik untuk menyinggung soal boneka yang sempat ditemukannya waktu itu. Menurut Natalie, boneka tersebut merupakan tempat di mana orang-orang gereja terdahulu menjebak roh seseorang yang mati setelah mendapatkan hukuman. Percakapan keduanya pun berlanjut di seberang rumah tua tempat para aktivis gereja terdahulu melakukan ritual. Dan belakangan diketahui bahwa kedua bangunan ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-18. Sampai di sini, Geri mulai berpikir untuk sebuah kesimpulan sambil memandangi genangan air sungai. Ternyata misteri kelam gereja itu ada sangkut pautnya dengan fenomena yang tengah terjadi saat ini. Singkat cerita, tibalah saatnya malam ritual penebusan dosa. Di situ Hagan dikagetkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamar ritual. Padahal prosesi acaranya baru saja akan dimulai. Awalnya ritual ini berjalan biasa-biasa saja. Namun perlahan suara wanita itu terdengar aneh bahkan menyeramkan. Ternyata benar si gadis adalah sesosok iblis yang sengaja datang, sebab sejauh dia menciptakan semua rekayasa tipu daya ini, Hagan masih saja meragukan dan tak sedikit pun keimanannya tergoyahkan. Kepergian Hagan menyisakan kepedihan cukup mendalam mengingat Hagan adalah paman Alice sekaligus orang yang saat ini dia anggap sebagai anggota keluarga satu-satunya. Lalu ketika Geri meliput pendapat Alice tentang kemungkinan adanya aura jahat yang menyelimuti gereja, spontan Alice membantah dan memaksa untuk percaya terhadap kekuatan dirinya saja jika tak ingin didatangi sebuah kehancuran. Wherever God, the devil was close behind. Don't doubt her, Mr. Finn. She wants us to continue our work. Mother of God, her love for us is so deep it burns. Di malam Geri kembali ke penginapan yang mana suasana di sana kini terasa sedikit mencekam. Lalu ketika menonton hasil rekaman tadi siang, Geri dikejutkan dengan sebuah sosok penampakan aneh. Di sisi lain, rupanya Natalie pun merasa ada yang janggal dengan penyebab kematian Hagan. Maka dari itu, ia bersama Geri sepakat untuk mendatangi sebuah ruangan di mana banyak dokumen-dokumen gereja tersimpan di sana. Ditemukanlah sebuah buku kuno yang sempat ditemukan juga oleh Hagan sesaat sebelum kematiannya. Dari buku itu dijelaskan tentang seorang penganut satanik bernama Mary Elnor. Diceritakan dahulunya dia memiliki kekuatan yang sama persis dengan Alice. Bahkan dia juga mengklaim kekuatan tersebut sebagai bisikan dari Bunda Maria. Karena membawa paham sesat, maka penduduk kota memburu Maria dan menenggelamkannya di dalam sungai. Sebelum kemudian jasadnya digantung di atas pohon lalu dibakar, sementara arwahnya dikurung di dalam boneka bayi tersebut. Dari semua penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kematian Hagan tak lain adalah ulah dari si Maria. Karena tak ingin rekayasa tipu daya terungkap. Bahkan Geri dan Natalie pun nyaris jadi sasaran kemarahannya. Sementara itu, di acara pemakaman Hagan,
Elis tiba-tiba menaiki mimbar dan mengaku sedang mendapatkan bisikan dari Bunda Maria untuk disampaikan pada semua umat di seluruh dunia. Menyikapi hal tersebut, para jemaat terlihat sangat antusias dan siap menghadiri acara di depan pohon tua yang kini sudah menjadi tempat suci dan keramat. Kembali kepada Gary dan Natalie yang usai kejadian tadi langsung menemui Bishop sebagai pengurus tinggi di gereja. Gary menunjukkan buku yang ia temukan sekaligus menjelaskan sebuah gambaran logis tentang kejadian yang sebenarnya. Demi kehidupan yang abadi dan kekuatan, Maria memilih bersekutu dengan iblis dan dia akan tetap hidup melalui anak cucunya, termasuk yang tertulis dengan nama Elizabeth alias Elis. Singkat waktu, mereka sudah berada di dalam gereja untuk sebuah ritual agar arwah Maria terusir dan kembali ke tempat semula. Akan tetapi ritual tersebut tak berarti apa-apa, melainkan hanya memancing kemarahannya saja. Di sisi lain, acara kebaktian rupanya telah dimulai, di mana secara serentak para jemaat mengambil ikrar mereka sebanyak 3 kali sebagai bukti bahwa mereka telah menyerahkan jiwa dan keimanannya kepada Bunda Maria palsu yang sejatinya hanyalah sosok iblis yang menyesatkan. Beruntung di saat ikrar kedua akan mereka ucapkan, Gary bersama Natalie sudah berada di dalam ruangan dan berhasil menyadarkan Elis, sehingga dia merasa ragu untuk meneruskan aksinya. Alhasil, kini ia pun yakin kalau suara-suara yang didapatkannya selama ini bukanlah bisikan Tuhan, melainkan bisikan setan. Situasi ini cukup membuat para jemaat merasa dibohongi. Sampai-sampai mereka berani menyerang Elis dengan kata-kata makian. Lalu ketika salib-salib di sana tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, mereka pun spontan berlarian berhamburan meninggalkan tempat tersebut. Dengan batalnya acara kebaktian ini berarti sebuah kerugian besar bagi si iblis Mary Elnor. Dan itulah alasan kenapa ia langsung menampakkan bentuk aslinya dengan berupaya merenggut siapa saja yang masih tersisa di sana untuk dijadikan pengikutnya. Hingga saat Maria meluapkan kemarahannya kepada Gary tanpa disadari ternyata dia telah mengambil nyawa dari keturunannya sendiri, yang dengan kata lain kesempatan Maria untuk bisa hidup abadi pun berakhir sampai di sini. Singkat cerita, Elis dianugerahi panjang umur berkat ketulusan doa yang dipanjatkan Gary. Namun sayangnya, dia kembali bisu. Begitu juga orang-orang yang ia sembuhkan dulu, di mana kini mereka pun telah kembali kepada penyakitnya masing-masing seperti sedia kala. Film pun tamat. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Saya pamit undur diri sampai bertemu kembali di video selanjutnya.